Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar, dari daerah mana kamu nonton cerita ini. Suara hujan rintik sore itu menemaniku di perjalanan menuju acara keluarga besar suamiku. Jalanan macet, wiper mobil bekerja pelan, dan di kursi belakang, anakku yang baru berumur 5 tahun tertidur pulas. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri, meski hatiku sebenarnya sedang penuh kecemasan. Sudah 2 minggu aku menyiapkan diri untuk acara ini, baju terbaik, kue yang kubuat sendiri, dan doa agar kali ini aku bisa diterima tanpa dipandang sebelah mata. Namun, entah kenapa, ada perasaan aneh sejak pagi. Suamiku yang berjanji akan berangkat bersamaku, tiba-tiba bilang ada urusan kantor mendadak. Aku tahu itu alasan. Sudah sering ia melakukan hal yang sama setiap kali harus berhadapan dengan keluarganya jika ada aku. Katanya tak mau ribut, tapi rasanya aku tahu, dia hanya tak ingin memihak. Aku menarik napas panjang saat mobil memasuki gerbang tol. Hujan mulai reda, tapi pandanganku buram. Mungkin karena lelah, atau karena hatiku yang mulai penuh dengan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba ponselku bergetar di dashboard. Nama yang muncul di layar membuat tanganku gemetar. Ibu mertua. Ku pencet tombol hijau, mencoba menenangkan suara. Iya, Bu. Ini aku. Lagi Otu, sebentar lagi sampai. Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat, suara di seberang sudah meninggi. Balik aja. Gak usah datang. Kami malu punya menantu kayak kamu. Aku membeku. Mataku langsung panas. Loh, kenapa, Bu? Aku kan cuma mau. Udah, gak usah sok baik. Kamu pikir kami senang kamu datang? Orang-orang nanti malah kasihan sama kamu. Biarin aja di rumah, gak usah sok-sokan ikut acara keluarga besar. Suara tawa kecil terdengar di belakang ibu mertua. Aku kenal suara itu, adik iparku, yang dari dulu tak pernah berhenti menyindir sejak aku menikah dengan kakaknya. Ya elah, dasar gak tahu diri. Naik mobil hasil jerih payah siapa? Gak malu, katanya sambil tertawa. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku kering, suaraku tercekat. Kupandangi kaca depan, melihat barisan mobil di depan yang seakan berhenti bergerak. Dunia rasanya ikut berhenti bersamaku. Bu, aku cuma pengin datang, nunjukin niat baik, suaraku nyaris berbisik. Tapi yang kudengar hanya dengusan kasar. Udah cukup. Jangan bikin malu keluarga kami lagi. Klik. Telepon ditutup begitu saja. Aku diam. Lama. Hening yang menyesakkan memenuhi kabin mobil. Suara hujan yang kembali turun terdengar seperti ejekan. Anakku menggeliat kecil di kursi belakang, lalu kembali tidur. Aku menatap wajahnya lama, wajah polos yang belum mengerti apa-apa tentang kerasnya dunia orang dewasa. Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Mataku hanya berkaca, dadaku terasa sempit, dan tangan di kemudi mulai gemetar. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya mereka memperlakukanku seperti itu. Tapi entah kenapa kali ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Sudah 4 tahun aku menikah dengan anaknya, tapi rasanya tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga. Aku selalu berusaha sopan, selalu datang di setiap acara, membawa sesuatu agar terlihat pantas, tapi selalu saja ada kata yang membuatku merasa kecil. Pakaiannya kampungan. Masakannya biasa aja. Dia sih bukan orang kaya, pantas suaminya kelihatan capek terus. Aku hafal semua kalimat itu di luar kepala. Setiap kali pulang dari rumah mertua, aku butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Kadang aku menangis di kamar mandi, diam-diam supaya suamiku tidak tahu. Tapi lama-lama aku belajar, mungkin inilah harga dari mencintai seseorang yang keluarganya tidak pernah benar-benar mau menerima kehadiranmu. Aku menepi di bahu jalan, menatap ke arah tol yang ramai. Lampu-lampu kendaraan tampak berpendar di tengah rintik hujan. Aku membuka kaca sedikit, membiarkan angin malam masuk, dan menarik napas dalam-dalam. Dalam hati aku bertanya, apa aku memang seburuk itu? Apa aku salah mencintai suamiku yang sederhana tapi baik hati? Atau aku salah karena datang dari keluarga yang biasa saja? Kupandangi cincin di jariku. Cincin pernikahan yang dulu mereka bilang, murahan, karena tak ada berlian di dalamnya. Tapi bagiku, cincin itu sakral, simbol janji bahwa aku akan bertahan dalam suka dan duka. Telepon kembali bergetar. Kali ini suamiku. Aku menjawab dengan suara lemah. Mas, ibu nelpon. Katanya aku gak usah datang. Hening sejenak di seberang.
Lalu suaranya pelan, seperti takut terdengar bersalah. Ya udah, kalau gitu kamu pulang aja dulu. Nanti aku jelasin ke mereka. Aku menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Mas, kamu gak akan bela aku sedikit pun. Dia diam. Bukan gitu, sayang, aku cuma gak mau tambah ribut. Nanti malah malu di depan keluarga besar. Kata, malu, itu terasa seperti pisau. Ku pencet tombol merah. Aku tak sanggup mendengar lagi. Tangisku pecah tanpa suara. Bahu berguncang pelan, sementara suara hujan di luar makin deras. Aku merasa sendirian di dunia ini. Lalu, di sela isak tangis, anakku bangun. Ibu kenapa? Tanyanya dengan mata mengantuk. Aku buru-buru menyeka air mata. Enggak, nak. Ibu cuma kangen sama rumah. Ia memelukku dari belakang kursi. Kecil, hangat, tapi cukup untuk membuatku kuat lagi. Aku menatap kaca spion, melihat wajahku yang basah, mata bengkak, tapi ada sesuatu yang muncul di dalam dada. Bukan amarah, tapi semacam tekad. Aku gak akan balik, tapi juga gak akan datang untuk dipermalukan, gumamku pelan. Aku akan datang dengan cara yang membuat mereka akhirnya sadar siapa yang mereka hina. Aku menyalakan mesin mobil, tapi bukan menuju ke rumah mertua. Aku berbelok ke arah rest area berikutnya, tanpa tahu apa yang menungguku di sana. Yang ku tahu, malam itu, hidupku akan berubah arah. Dan semua dimulai dari satu telepon di gerbang tol. Aku memutar setir pelan keluar dari arus kendaraan, menepi di rest area yang lampunya redup. Aroma kopi instan bercampur hujan masuk lewat jendela yang kubuka sedikit. Anakku sudah kembali lelap, napasnya naik turun seperti metronom kecil yang sabar. Di situ, antara dingin dan sunyi, ingatanku berjalan mundur, menelusuri jejak yang selama ini berusaha kulupakan. Aku teringat hari pernikahan kami. Sederhana, tapi tulus. Di aula kecil kelurahan, kursi dilapis kain putih dan pita emas seadanya. Ibuku menghidangkan sayur lodeh favoritku. Bumbunya ia ulek sejak subuh. Aku masih ingat bagaimana ibu mertua hanya menyentuh sendok, lalu meletakkannya kembali. Lodeh? Di acara besar? Ya Tuhan, bisiknya, cukup pelan untuk disebut sopan, cukup jelas untuk menusuk. Saat itu aku tertawa kecil, pura-pura tak dengar, berharap semua ini hanyalah salah paham yang akan luntur seiring waktu. Tapi waktu tidak melunturkan apapun. Ia justru menguatkan noda. Hari-hari setelah itu, setiap keluarga berkumpul menjadi panggung, dan aku pemeran tambahan yang tidak diundang. Ada kalimat-kalimat kecil yang mereka jatuhkan seperti kerikil ke dalam sepatu. Halus, sepele, tapi membuat langkahku perih. Kamu lulusan mana? Gajimu berapa? Keluargamu asli mana? Lalu komentar tentang baju, aksen, bahkan caraku menunduk ketika menyapa. Aku tidak pernah cukup. Suamiku dulu berbeda. Dia berdiri di sampingku, menyela ketika nada suara mulai meninggi. Sudah, Bu, katanya, dia istri saya. Hati kecilku menyalakan lilin dari kalimat itu. Kecil, tapi hangat. Kami menabung, tinggal di rumah petak yang sempit namun penuh tawa. Setiap malam, kami menghitung koin dan menertawakan kekhawatiran. Ada rencana-rencana kecil, memperbaiki atap bocor, beli mesin cuci bekas, dan suatu hari jalan-jalan naik kereta ke laut. Mimpi-mimpi sederhana yang kubungkus dengan doa panjang. Lalu waktu mengajari kami lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena terus membuktikan diri pada mata yang tidak pernah berniat melihat. Undangan keluarga berikutnya datang, dan komentar yang sama berulang. Kalau mau ikut acara besar, ya paling tidak bajunya pantas. Kue yang kamu bawa enak kok, untuk arisan tetangga. Aku menelan semua itu bersama air putih, mencoba tidak tersedak. Setiap pulang, aku menyetrika kata-kata yang kusut, berharap besok hatiku licin lagi. Aku pernah menolak sekali. Mas, aku capek, kataku. Boleh gak kita absen dulu? Suamiku diam, menatap jarum jam dinding yang seperti ikut berdebar. Kalau kita gak datang, nanti dibilang sombong, katanya pelan. Waktu itu, aku memilih menatap lantai dan mengangguk. Aku tidak ingin jadi penyebab perang. Tapi perang itu tetap datang. Seperti hujan yang tak selesai meski langit berkali-kali dinyatakan cerah. Aku masih ingat ulang tahun pertama anak kami. Kupotong kue coklat tipis, kami tiup lilin bersama. Video itu kusimpan baik-baik. Di balik tawa, ada suara yang tak sengaja terekam dari telepon yang diletakkan di meja. Kasihannya, ulang tahun di rumah sempit begitu.
Seseorang tertawa kecil. Aku memutar video itu berulang, bukan untuk menyakiti diriku, tapi agar aku tidak lupa bahwa perih ini nyata, bukan rekaan. Di rest area malam itu, aku menatap kedua tanganku. Ada bekas luka kecil di pangkal ibu jari, sisa teriris saat memotong bawang untuk acara keluarga tahun lalu. Aku datang lebih awal, menawarkan bantuan di dapur. Kutanya di mana piring, di mana sendok saji. Seorang bibi mengarahkanku dengan senyum yang ramah tapi dingin. Yang itu bukan untuk tamu. Katanya, tamu, padahal aku sudah sah menjadi keluarga. Aku mundur setapak, memegang pisau, mencoba tetap berguna. Pisau itu tergelincir, darahnya menetes. Kututup luka dengan tisu. Tidak ada yang melihat. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apa makna diterima? Apakah ketika mereka tersenyum di foto keluarga, memasukkanku di baris tengah agar tampak rapi? Atau ketika namaku disebut di grup chat tanpa emoji ketus? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa penerimaan tidak harus ramai, bahwa kadang ia datang seperti pagi, tidak ada tepuk tangan, hanya cahaya yang pelan-pelan menembus tirai. Tapi setiap kali aku menunggu pagi itu, yang datang selalu mendung. Ada hari-hari ketika aku marah pada suamiku. Kemarahanku tidak besar. Ia hanya mengalir diam seperti air di pipa tua, terdengar samar tapi konsisten. "Kenapa kamu tidak bersuara?" tanyaku. Dia menatapku dengan mata yang lelah. "Aku takut menyakiti ibu." Aku mengerti. Rasa takutnya adalah ruang sempit yang ia sebut bakti. Tapi di ruang sempit itu, aku sering kehabisan napas. Namun, amarah tidak pernah bertahan lama di tubuhku. Ia selalu dikalahkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk tetap menjadi orang baik. Aku tidak ingin menang dengan cara yang membuat orang lain kalah. Aku ingin menang dengan cara yang membuat semua orang bisa duduk di meja yang sama, meski kursinya tidak empuk untuk semua. Karena itu aku belajar diam, bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai cara menyimpan panas agar tidak membakar siapapun. Di bangku panjang rest area, kulihat pasangan muda tertawa sambil berbagi payung. Di sisi lain, seorang bapak mengelap jaket anaknya yang basah. Pemandangan kecil yang menghangatkan. Aku memeluk diriku sendiri, merasa kedinginan datang dari dalam. Teleponku bergetar. Seorang teman mengirim foto lama kami saat kuliah. Di foto itu, aku tersenyum lebar, rambut diikat asal, mata berbinar seperti air di bawah matahari. "Kamu masih dia," tulis temanku. "Kamu cuma lupa." Aku menatap layar lama sekali, lalu menutup mata. Di balik kelopak, wajah ibuku muncul. Tangan keriputnya mengusap kepalaku setiap kali aku pulang dengan mata bengkak. "Sabar itu bukan berarti diam disakiti selamanya," katanya. "Sabar itu tahu kapan berhenti dan menjaga hati tetap utuh." Kalimat itu kembali berdentang malam ini, jelas, seperti lonceng yang memanggil orang pulang. Aku menarik napas panjang. Hujan mereda. Di kejauhan, kulihat papan reklame bercahaya, menayangkan iklan acara televisi bertema kisah nyata. Ada tulisan tebal. Cerita yang menguatkan, bukan merendahkan. Aku tidak menganggap itu kebetulan. Rasanya seperti alamat yang diberikan langit. Aku tidak ingin membalas hinaan dengan hinaan. Aku ingin bercerita. Aku ingin merekam luka tanpa menuding, menunjukkan air mata tanpa membuat orang lain basah. Jika aku harus berdiri di panggung, biarlah panggung itu membuatku setara, bukan lebih tinggi. Jika aku harus bersuara, biarlah suaraku tidak memekakan siapapun. Mungkin itu sebabnya malam ini rasanya berbeda. Telepon kasar di gerbang tol bukan sekadar tamparan. Ia seperti tangan yang mendorongku keluar dari pintu yang selama ini kupaksa tetap kubuka. Aku berdiri, menatap langit yang mulai jernih. Di dada, ada ruang kecil terbuka, cukup untuk menaruh keberanian yang baru. Anakku menggeliat, memanggil pelan. "Bu," aku mengusap rambutnya. "Ibu di sini," kataku. Ia tersenyum setengah tidur. Senyum itu seperti kertas undangan, bukan ke pesta yang gemerlap, tapi ke perjalanan panjang pulang ke diriku sendiri. Esok mungkin aku masih akan dipandang rendah. Esok mungkin tak ada pelukan yang kuterima. Tapi malam ini, di antara lampu rest area dan sisa hujan, aku berjanji, aku akan memilih jalan yang tidak membuat hatiku layu. Kalau mereka tidak membuka kursi untukku, aku akan membawa bangku sendiri. Kalau mereka menutup pintu, aku akan mengetuk pintu lain. Kalau semua pintu tertutup, aku akan berdiri di halaman, bernyanyi pada bintang-bintang, dan siapa tahu, bintang-bintang itu mendengar. Aku menyalakan mesin. Radio memutar lagu lama yang dulu sering kunyanyikan diam-diam di dapur kontrakan. Kali ini aku ikut menyanyi,
pelan, nada tercekat, tapi jujur. Aku bukan ingin menang di mata mereka. Aku hanya ingin pulih di mata sendiri. Dan untuk pulih, aku harus berani melangkah. Malam ini, langkah itu mulai. Aku masih di rest area itu, duduk di dalam mobil sambil menatap hujan yang mulai berubah jadi gerimis. Di kaca depan, titik-titik air menurun perlahan seperti jejak air mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Anakku sudah benar-benar tertidur kali ini. Sesekali bibirnya bergerak, mungkin sedang bermimpi. Aku menatapnya lama, dan di dalam hati ada suara kecil yang berbisik, "Kamu gak boleh berhenti di sini." Bukan berhenti dalam arti perjalanan malam ini, tapi berhenti percaya bahwa hidupmu masih bisa berubah. Aku menatap ponsel di kursi penumpang. Layar masih menyala, menampilkan notifikasi grup keluarga suami. Pesan terakhir dari adik iparku muncul di sana. "Udah dibilang juga, gak usah datang. Kami gak butuh drama di acara keluarga." Ada emoji ketawa di akhir kalimatnya. Aku tersenyum getir. Sungguh, kadang yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasar, tapi tawa yang menyertainya. Kupindahkan pandangan keluar jendela. Di sisi kanan, ada papan kecil bertuliskan, "Audisi cerita nyata perempuan tangguh Indonesia, daftar di sini." Tulisan itu ditempel seadanya di papan pengumuman rest area. Kertasnya sedikit sobek, tapi kata-katanya menonjok tepat ke dadaku. Perempuan tangguh. Aku nyaris tertawa. Rasanya ironis. Tangguh dari mana? Aku bahkan baru saja menangis di depan tol. Tapi entah kenapa, langkahku seperti ditarik sesuatu. Kurai jaket dari jok belakang, menutup pintu mobil perlahan agar anakku tidak terbangun. Aku berjalan ke arah papan itu. Di bawahnya ada sebuah meja kecil dengan banner warna biru. 2 orang perempuan muda duduk sambil mengetik di laptop. Mereka tersenyum saat aku mendekat. "Selamat malam, Ibu. Mau daftar audisi?" Tanya salah satu dari mereka dengan ramah. Aku spontan menjawab, "Audisi apa, ya?" "Ini, Bu, acara dari stasiun TV nasional. Kami mencari kisah nyata inspiratif dari perempuan Indonesia. Cerita tentang perjuangan, ketulusan, hal-hal yang bisa menguatkan orang lain." Kata "menguatkan" membuatku menelan ludah. Aku tidak tahu kenapa, tapi air mataku hampir jatuh lagi. Aku mengangguk pelan. "Kalau saya gak punya prestasi apa-apa, boleh ikut." Perempuan itu tersenyum. "Yang kami cari bukan prestasi, Bu. Kami cari kisah." "Kisah?" "Ya, mungkin itu satu-satunya hal yang kumiliki sekarang. Kisah tentang luka, tentang ketabahan, tentang cinta yang harus bertahan di antara penghinaan." Tanpa berpikir panjang, aku menulis namaku di formulir pendaftaran. Tanganku gemetar, tapi rasanya ringan. Aku bahkan menulis dengan huruf besar dan jelas, seolah ingin memastikan dunia tahu aku masih ada. "Kalau Ibu terpilih, nanti kami kabari lewat ya," kata petugas itu. Aku hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan kembali ke mobil. Di tengah perjalanan, aku berhenti sebentar, menatap langit malam yang mulai cerah. Awan hitam berangsur pergi. Ada satu bintang kecil di sana, redup tapi nyata. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar terpilih. Tapi anehnya, malam itu aku merasa seperti baru saja memenangkan sesuatu. Bukan hadiah, bukan penghargaan, tapi keberanian untuk tidak lari dari luka. 2 hari kemudian, ponselku bergetar pagi-pagi. Nomor tak dikenal. "Selamat pagi, Ibu. Kami dari tim acara Perempuan Tangguh Indonesia. Kisah Ibu menarik sekali. Kami ingin undang Ibu datang ke studio untuk wawancara lanjutan." Aku membeku. Jantungku berdetak cepat. Aku menatap ponsel itu lama, memastikan aku tidak salah dengar. "Serius, Bu? Saya?" tanyaku pelan. "Ya, Ibu. Kami ingin mendengar lebih banyak tentang perjalanan hidup Ibu." Setelah telepon ditutup, aku duduk di lantai dapur sambil menutup mulut, menahan tangis yang entah datang dari mana. Rasanya seperti Tuhan sedang berkata, "Lihat, aku tidak buta." Hari itu aku menyiapkan sarapan untuk anakku seperti biasa, tapi kali ini ada senyum yang tak bisa disembunyikan. Aku masih belum berani cerita ke siapapun, bahkan ke suamiku. Aku ingin ini jadi rahasia kecil antara aku dan semesta. Hari wawancara tiba. Aku mengenakan baju sederhana warna biru muda, jilbab abu lembut, dan sepatu datar yang sudah lama kusimpan. Di cermin, aku menatap diriku sendiri lama. Mata ini memang masih menyimpan lelah, tapi di baliknya ada cahaya kecil,
Harapan yang kembali menyala. Studio itu besar, dengan lampu-lampu terang yang membuatku gugup. Kru TV menyambut ramah. Mereka memberiku air mineral dan mie kecil di kerah baju. Ceritakan saja seperti ngobrol. Ya, Bu. Dari hati, kata salah satu kru sambil tersenyum. Aku duduk di kursi tengah ruangan. Kamera di depanku menyala. Lampu sorot terasa panas di wajah, tapi entah kenapa aku tidak takut. Wartawan di depan berkata pelan, "Silakan, Ibu. Ceritakan apa yang paling Ibu ingat saat hidup terasa berat." Aku menarik napas panjang. Kemudian kata-kata itu mengalir, bukan dari mulutku, tapi dari luka yang akhirnya menemukan jalan keluar. Aku bercerita tentang diriku, tentang pernikahan sederhana, tentang mertua yang tak pernah mau menatapku lebih dari 2 detik, tentang malam di gerbang tol yang membuatku ingin menyerah. Setiap kalimat yang keluar membuat dadaku ringan. Setiap ingatan yang kuceritakan terasa seperti beban yang akhirnya diletakkan di tanah. Sampai akhirnya wartawan itu bertanya, "Apa yang membuat Ibu tetap kuat?" Aku menatap kamera. Karena kalau saya menyerah, anak saya gak akan tahu arti bertahan. Dan kalau saya diam, mungkin banyak perempuan di luar sana akan terus percaya bahwa mereka memang pantas dihina. Padahal mereka cuma belum didengar. Suasana ruangan hening. Beberapa kru menunduk. Ada yang berkaca-kaca. Seseorang bertepuk tangan pelan. Lalu yang lain ikut menyusul. Sore itu, aku keluar dari studio dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Langit di luar biru muda, seperti warna bajuku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Malamnya, aku duduk di balkon kecil sambil menatap lampu jalan. Suamiku belum pulang, seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menunggunya dengan kesal. Aku hanya ingin diam, menikmati udara. Anakku menghampiri, duduk di pangkuanku. "Ibu kenapa senyum terus?" katanya polos. Aku mengusap rambutnya. "Ibu cuma senang, Nak. Kadang hal kecil bisa bikin hidup terasa besar." Ia memelukku. Pelukannya kecil, tapi penuh makna. Aku memejamkan mata, membiarkan angin membawa perasaanku malam itu. Aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah tayangan itu nanti. Aku belum tahu apakah keluarga suami akan tahu, atau bagaimana reaksi mereka. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku sudah berdamai. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, menjadi bukti bahwa luka pun bisa melahirkan sesuatu yang indah. Dan di dalam hatiku, aku tahu, langkah kecil di rest area malam itu bukan kebetulan. Itu awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk bercerita, dan akhirnya, didengar. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Sore yang biasa, matahari menurun di balik awan, dan angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang belum turun. Aku baru selesai menjemur pakaian ketika ponselku bergetar. Pesan dari tim acara televisi. "Ibu, tayangan kisah Ibu akan ditayangkan malam ini pukul 20 di acara Perempuan Tangguh Indonesia. Kami harap Ibu menontonnya. Dan terima kasih sudah berbagi cerita yang menginspirasi." Aku membaca pesan itu berulang kali, tak percaya. Tangan ini gemetar. Jantungku berdebar seperti hendak keluar dari dada. Aku menatap jam dinding. Masih 4 jam lagi. Tapi waktu terasa berlari dan melambat sekaligus. Antara cemas, bahagia, takut, dan lega bercampur jadi satu. Aku tidak memberitahu siapapun. Hanya aku dan anakku yang tahu malam ini bukan malam biasa. Setelah maghrib, aku menyiapkan teh hangat dan beberapa biskuit, duduk di ruang tamu kecil kami yang sederhana. TV tabung tua itu kuletakkan di meja rotan yang sedikit goyah. "Bu, film Ibu yang di TV ya?" tanya anakku polos sambil menepuk lututku. Aku tersenyum, mengangguk. "Iya, tapi ini bukan film, Nak. Ini kisah kita." Jam menunjukkan pukul 8:05. Logo acara muncul di layar, Perempuan Tangguh Indonesia. Musik lembut mengalun, dan wajah seorang pembawa acara muncul, membacakan pengantar dengan suara tenang. "Malam ini, kita akan mendengar kisah seorang perempuan sederhana yang tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkannya. Ia tidak balas dengan amarah, tapi dengan ketulusan." Gambarku muncul perlahan di layar. Aku menatap diriku sendiri, duduk di kursi itu, memakai baju biru muda, dengan suara yang bergetar tapi tegas. Kata-kata yang keluar terasa asing dan akrab di waktu yang sama. "Aku gak punya banyak hal, tapi aku punya hati yang masih bisa mencintai meski sering disakiti," kataku di layar. Anakku menatap TV lekat-lekat,
lalu memeluk tanganku. Itu ibu ya? Suaranya sama. Aku tersenyum, tapi air mata jatuh tanpa izin. Setiap menit tayangan berjalan, perasaanku campur aduk. Ada potongan videoku menangis, lalu tersenyum, lalu bercerita tentang gerbang tol itu, tentang telepon dari ibu mertua, tentang rasa malu dan hancur yang perlahan kubalik jadi doa. Dan di sisi lain kota ini, di ruang tamu besar dengan sofa mewah dan lampu gantung berkilau, keluarga suamiku juga sedang menonton tayangan yang sama. Aku tahu karena salah satu sepupu suami mengirim pesan di grup keluarga. Itu, bukan kakak ipar kita? Di TV. Suamiku membaca pesan itu ketika sedang duduk di antara mereka. Wajahnya memucat. Ibu mertua yang tadinya asyik mengupas buah langsung menoleh ke layar. Begitu wajahku muncul, sendok di tangannya jatuh ke lantai. Suara di televisi terus berjalan. Saya sering dianggap rendah hanya karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, orang kecil pun bisa memberi makna besar kalau tetap sabar. Ibu mertua menatap layar tanpa berkedip. Suara tawa dari anggota keluarga lain lenyap. Ruangan mendadak sunyi. Suamiku memegang kepala, matanya berkaca. Ia menunduk, menatap karpet, tak mampu berkata apapun. Aku gak tahu apa salahku selain mencintai dengan cara yang mungkin salah tempat, kata-kataku di layar. Dan tepat di kalimat itu, ibu mertua menutup mulutnya dengan tangan, bahunya mulai bergetar. Sementara itu, aku di rumah hanya bisa menatap layar sambil menangis. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Semua luka yang dulu kupendam kini berubah jadi cerita yang bisa menyentuh orang lain. Aku merasa seperti menutup bab lama hidupku, bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Siaran itu berlangsung 30 menit. Di akhir tayangan, pembawa acara berkata, "Kisah ini bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang keberanian memaafkan. Semoga setiap penonton malam ini belajar satu hal, jangan pernah remehkan orang yang diam, karena di balik diamnya, bisa jadi ada kekuatan yang luar biasa." Aku mematikan televisi perlahan. Ruangan hening, hanya suara jangkrik dari luar jendela. Anakku sudah tertidur di pangkuanku, wajahnya tenang. Aku mengusap rambutnya, berbisik pelan, "Kita sudah sampai, Nak. Mungkin bukan di tempat yang mewah, tapi di tempat yang benar." Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Nomor suamiku. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. "Hal," suaranya parau. "Aku lihat tayanganmu." Aku diam. Dia menarik napas panjang. Ibu juga nonton. Sekarang ibu di kamar, nangis gak berhenti-berhenti. Aku memejamkan mata. Air mataku menetes, tapi bukan karena puas. "Bilang ke ibu, aku gak marah," kataku pelan. "Aku cuma ingin dia tahu, aku masih anggap dia sebagai orang tuaku." Suamiku terisak. "Maaf, sayang. Aku juga, selama ini salah." Aku tak menjawab. Kadang diam lebih kuat dari ribuan kata maaf. Tapi di ujung sana, aku bisa dengar isaknya, tulus, menyesal, dan penuh cinta yang terlambat. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu rumah. Aku membuka perlahan. Dan di sana, berdiri ibu mertua dengan mata sembab, menenteng sekeranjang bunga. Langkahnya pelan, wajahnya tak lagi setegas dulu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku erat. Tangisnya pecah di pundakku. Maafkan ibu," katanya berulang-ulang. Aku memeluk balik, tak mampu berkata apapun selain, "Ibu, udah, gak apa-apa." Kami berdiri lama dalam pelukan itu. Rasanya seperti dua hati yang lama beku akhirnya mencair. Suamiku berdiri tak jauh di belakang, matanya basah, memegang anak kami yang tersenyum melihat pemandangan itu. "Lihat, Bu," kata anakku, "ibu sama nenek baikan ya?" Kami semua tertawa di tengah air mata. Sore harinya, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Langit sore berwarna oranye lembut. Ibu mertua duduk di sebelahku, memegang tanganku. Siaran itu bikin ibu malu, tapi juga bikin ibu sadar. Selama ini ibu salah. Ibu pikir martabat cuma soal harta. Padahal ternyata, martabat itu ada di hati yang gak nyimpan benci. Aku tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Mungkin kita semua perlu waktu buat belajar." Ia menatapku, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku melihat mata itu menatapku tanpa penilaian, hanya dengan kasih sayang yang tulus. Malam menjelang. Anakku tertidur di pangkuan ayahnya, dan aku duduk di dekat jendela,
menatap langit yang kali ini penuh bintang. Aku teringat kata-kataku di televisi. Saya bukan ingin terkenal. Saya cuma ingin didengar. Dan malam ini, aku tahu, bukan hanya mereka yang mendengarku, tapi juga Tuhan. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena kau buat aku jatuh hanya agar aku tahu cara berdiri dengan lebih kuat. Dan di luar sana, di ribuan rumah yang menonton tayangan itu, mungkin ada satu perempuan lain yang menangis pelan sambil berkata dalam hati, kalau dia bisa bertahan, mungkin aku juga bisa. Pagi itu terasa berbeda. Udara di halaman rumah lebih hangat dari biasanya. Burung-burung kecil berkicau di atap seng yang mulai berkarat. Aku duduk di kursi kayu tua, menatap bunga melati yang baru mekar di pot kecil dekat tangga. Aromanya lembut, seperti ketenangan yang lama kutunggu akhirnya datang pelan-pelan. Di dalam rumah, terdengar suara ibu mertua sedang menyiapkan sarapan. Ya, beliau masih di sini. Sudah 3 hari menginap sejak hari ia datang membawa bunga dan tangisan. Siapa sangka, rumah kecil yang dulu ia sebut sempit, kini jadi tempat kami duduk bersama, berbagi teh hangat dan tawa kecil tanpa rasa canggung. Aku memandangi wajahnya ketika ia keluar dari dapur, membawa piring berisi tempe goreng kesukaanku. Ibu goreng sendiri? Tanyaku lembut. Ia tersenyum. Iya, tapi gosong sedikit. Maklum, udah lama gak ngelakuin ini. Kami tertawa kecil. Sederhana sekali, tapi rasanya hangat sampai ke dada. Suamiku juga berubah. Sejak hari tayangan itu, dia lebih sering di rumah, membantu apa saja tanpa diminta. Kadang ia diam, hanya memandangku lama-lama seolah masih menebus semua kalimat yang dulu tak pernah diucapkan. Sore kemarin, ia bilang pelan, terima kasih udah gak ninggalin aku waktu semua orang salah paham tentang kamu. Aku cuma menjawab, aku gak pernah butuh pembelaan, Mas. Aku cuma pengen kamu berdiri di sampingku, bukan di belakang siapapun. Dia menunduk, lalu memelukku erat. Dan dalam pelukan itu, aku tahu, semua luka mulai sembuh perlahan. Sore harinya, ibu mertua duduk di teras bersama anakku. Aku mendengar tawa mereka dari dapur. Tawa yang dulu rasanya mustahil akan terdengar di rumah ini. Anakku bercerita dengan polos. Nenek, waktu di TV ibu nangis. Aku juga hampir nangis. Ibu mertua menatapnya, lalu berkata pelan. Nenek juga nangis, Nak. Tapi bukan karena sedih. Karena malu dan bangga bareng-bareng. Aku yang mendengar dari balik pintu dapur hanya bisa menutup mulut, menahan tangis yang tiba-tiba datang. Kadang, maaf tak perlu diucapkan dengan kata, maaf. Kadang, maaf hadir lewat pelukan, tawa, atau secangkir teh yang diseduh tanpa permintaan. Aku keluar membawa piring pisang goreng, ikut duduk di teras. Angin sore menyapu lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Kami bertiga duduk diam sejenak, tanpa percakapan panjang, tanpa canggung. Hanya kebersamaan yang terasa utuh. Beberapa hari kemudian, stasiun TV itu menghubungiku lagi. Mereka ingin aku datang ke acara lanjutan. Kali ini untuk berbagi pesan singkat di segmen akhir. Aku ragu awalnya, tapi ibu mertua justru yang meyakinkan. Pergi, Nak. Ceritakan lagi. Biar lebih banyak orang belajar dari cerita kita. Cerita kita, katanya. Dulu, dia tidak pernah mau mengucapkan kata, kita, di depan siapapun. Aku hanya bisa tersenyum sambil mengangguk. Hari itu aku datang bersama mereka. Suamiku menyetir. Ibu mertua duduk di belakang menemani cucunya. Sepanjang jalan, tidak ada kata-kata besar, hanya obrolan kecil yang menenangkan. Tentang harga cabai, tentang tetangga baru, tentang hal-hal ringan yang dulu mungkin takkan pernah terjadi. Tapi entah kenapa, obrolan sederhana itu terasa lebih berharga dari permintaan maaf apapun. Di studio, aku duduk lagi di kursi yang sama seperti sebelumnya. Kamera menyala, lampu sorot menyorot wajahku, tapi kali ini aku tak gemetar. Aku tersenyum pada pembawa acara. Ibu, setelah kisah ibu tayang, banyak penonton mengirim pesan. Mereka bilang kisah ibu bikin mereka kuat. Apa yang ibu rasakan? Aku menatap kamera, menarik napas dalam. Rasanya seperti, luka yang dulu kupikir hanya buatku sendiri, ternyata bisa menyembuhkan orang lain juga. Kadang kita gak sadar, kisah paling sedih yang pernah kita alami justru bisa jadi cahaya untuk orang lain. Pembawa acara mengangguk pelan. Dan kalau boleh, satu pesan terakhir untuk perempuan lain di luar sana. Aku tersenyum. Kalau kamu sedang disakiti, jangan buru-buru benci. Kadang Tuhan menaruhmu di tempat yang salah agar kamu tahu cara mencintai dengan benar,
termasuk mencintai dirimu sendiri. Suara tepuk tangan bergema di studio. Ibu mertua berdiri di kursi penonton, bertepuk tangan paling keras sambil tersenyum. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Sepulang dari sana, kami mampir ke warung kecil dekat rumah. Aku membeli 2 bungkus nasi uduk dan teh botol. Pemilik warung mengenaliku. Ibu yang di TV itu ya? Kisahnya bagus banget. Saya nangis nontonnya. Aku tertawa kecil. Makasih ya, Bu. Semoga kisah itu bikin orang lebih sabar. Dia menepuk bahuku. Bikin saya pengen minta maaf sama menantu saya juga. Aku pulang dengan hati yang ringan. Mungkin begitulah cara Tuhan bekerja, mengubah luka satu orang menjadi obat bagi banyak orang. Malam itu, aku menulis di buku harian kecil yang sudah lama kusimpan. Halaman terakhir kutulis dengan kalimat sederhana. Hari ini, aku resmi memaafkan semuanya, orang lain, masa lalu, dan diriku sendiri. Lalu kututup buku itu pelan. Di luar, hujan turun lagi, tapi kali ini tidak terasa dingin. Di kamar, ibu mertua sudah tidur di samping cucunya, sementara suamiku menatapku dari kursi pojok. Terima kasih, sayang, katanya lembut. Aku tersenyum. Untuk apa? Untuk gak menyerah waktu semua orang salah paham tentang kamu. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Sekarang giliranku berterima kasih. Karena akhirnya kamu pulang, bukan cuma ke rumah ini, tapi ke hati yang dulu kamu tinggalkan. Dia memelukku lama. Dan di pelukan itu, semua rasa pahit yang pernah ada terasa berubah jadi manis. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan kami berjalan sederhana, tapi penuh makna. Aku mulai diundang ke beberapa komunitas perempuan untuk berbagi kisah. Bukan karena aku ingin terkenal, tapi karena aku ingin lebih banyak orang tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Suatu hari, ibu mertua memintaku menemaninya ke makam suaminya. Kami datang membawa bunga melati, bunga yang dulu ia tanam di rumah besar mereka, kini tumbuh di pot halaman rumahku. Di depan nisan, ia berbisik pelan. Pak, maaf ya. Ibu baru belajar bahwa kebahagiaan anak gak harus dibangun dari gengsi. Kadang cukup dari ketulusan yang gak pernah kita hargai. Aku menunduk, air mataku menetes tanpa suara. Ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih udah ajarin ibu, nak, katanya lirih. Aku hanya menjawab, ibu juga udah ajarin aku. Bahwa orang yang pernah menyakiti, juga bisa jadi bagian dari penyembuhan. Kami berdiri lama, di bawah pohon Kamboja yang menjatuhkan bunga satu persatu. Langit cerah, tapi sejuk. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di teras menatap bintang. Anakku keluar membawa selimut kecil, memelukku dari belakang. Ibu, katanya lembut. Aku bangga sama ibu. Aku menoleh, menatap matanya yang bersinar di bawah cahaya lampu. Aku memeluknya erat, lalu berbisik. Jangan pernah tumbuh jadi orang yang membalas benci dengan benci. Nak, balaslah dengan jadi versi terbaik dari dirimu. Dia mengangguk kecil. Kami menatap langit bersama. Ada satu bintang jatuh di ujung sana. Aku tersenyum pelan. Mungkin itu tanda bahwa Tuhan sedang menutup cerita lama dan membuka yang baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku bisa tidur tanpa rasa takut, tanpa tangis, tanpa luka yang berdenyut. Karena aku tahu, aku sudah sampai di rumah, bukan rumah dari tembok dan genting, tapi rumah yang bernama kedamaian. Kadang, yang kita kira akhir dari segalanya, justru awal dari hal indah yang Tuhan siapkan diam-diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan tulis di kolom komentar, dari mana kamu menonton kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hatimu selalu dikuatkan oleh kebaikan.